Bet. Ketik HP ya. Iya. Mau direkam kan? Ya. Jangan lupa tag ya. Shalom, selamat malam. Selamat datang di gerakan doa raya GSCA Wilayah 1 Daerah 1 Jatim. Untuk memulai acara ini, saya dengan hormat mengundang Bapak Pendeta Markus Indriarto selaku Ketua Wilayah 1. Sepertinya masih makan zaitun. Bagaimana kabarnya semuanya jemaat Tuhan di tempat ini? Amin. Kita luar biasa bersuka cita. Kita punya kesempatan untuk berdoa bersama-sama. Amin. Ya. Kita percaya bahwa malam hari ini bukan cuma terjadi sesuatu yang kecil, tapi ada perubahan yang luar biasa. Amin. Silakan Pak. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji syukur kita malam hari ini boleh berada bersama-sama dalam kegiatan gedor gerakan doa raya. Dan terima kasih Pak Pastor Sunjaya yang menyediakan tempat malam hari ini untuk kita sama-sama mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, dan juga Pak Pendeta Amsal yang jauh-jauh dari Malang boleh berkenan. Pastor Daniel, terima kasih. Kita akan awali ibadah kita bersama-sama, kita pakai berdiri, kita akan bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa surgawi, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan, buat kesempatan malam hari ini yang Tuhan beri untuk kami berkumpul bersama, untuk kami mengadakan ibadah gedor gerakan doa raya. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamaah-Mu. Mari Tuhan Kau beracara malam hari ini. Oh Tuhan, kami rindu ada satu kegerakan di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami, sehingga itu berdampak dalam lingkungan kami, kota kami, bahkan bangsa dan negara ini. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan ibadah doa raya malam hari ini ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Tuhan yang beracara, Tuhan yang lawat, Tuhan yang bekerja, Tuhan jamah. Kami menyerahkan ibadah dari awal pertengahan sampai akhirnya sepenuhnya ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Urapan Allah, kuasa Allah, hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Kami siap bersuka cita, kami siap memuji mengagungkan nama Tuhan. Kami siap mengalami lawatan Tuhan, kami siap mengalami terobosan. Ini hidup kami, pakai hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Tetap berdiri. Kita percaya. Kita mau memuji, memuliakan Allah kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita. Kita sembah Dia, Allah yang tinggi, yang luar biasa, perkasa dan mulia. Bila ku hadir tanggal
kebesaran-Mu Tuhan. Kami siap untuk lebih lagi memuliakan Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ada satu alasan kita hari
ini di tempat ini. Amin. Bukan siapapun yang ada di sini, tapi kita tahu di tempat ini ada kuasa Yesus, ada hadirat Yesus, dan di mana ada Yesus ada mujizat, di mana ada Yesus ada pertobatan, di mana ada Yesus bekerja di situ ada pemulihan, kuasa kesembuhan, berkat dicurahkan di tempat ini. Amin. Kita mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Dia Yesus satu-satunya Allah. Amin. Mari siap-siap. Terus bersama-sama. Nyatakan. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Mari kita bersama-sama nyatakan. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk
silakan duduk. Saat ini kita akan menyiapkan hati untuk memberikan persembahan. Waktu kita memberi, ini bukan cuma sebagian dari ritual, bukan cuma seperti tiket masuk untuk datang ke gereja. Tapi memberikan persembahan adalah sebuah tindakan pernyataan iman, tindakan pernyataan kasih, dan yang terpenting tindakan pernyataan kedaulatan Allah atas kehidupan kita. Bukan cuma waktu kita di sini, bukan cuma bagian dari diri kita yang Kristen, tapi dompet kita juga, seluruh hidup kita juga. Waktu saya memberi, waktu kita memberi, kita sedang menyatakan Yesus Tuhan atas keuangan saya. Dan kalau Yesus Tuhan atas keuangan saya, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya maupun juga keuangan saya. Dan saya percaya waktu saya percaya dan saya memberi, saya percaya Dia yang akan menjamin hidup saya. Jadi berikan yang terbaik, dan biar Tuhan yang dimuliakan. Mari kita angkat persembahan kita. Kita mau memberi, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Ini persembahan kami. Biar ini keluar dari hati yang terdalam, hati yang meluap dengan kasih Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau, karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Kami mengasihi Engkau, kami mau memberi karena Engkau sudah terlebih dahulu memberi kepada kami. Dan dari kepenuhan yang kami terima, kami mau memberikan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Pada saat ini Tuhan, berkati setiap tangan kami, seluruh kehidupan kami. Kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberi. Tuhan Yesus memberkati.
waktu dan kesempatan untuk kesaksian. Yang pertama, dari Bapak Dwi dari GSJA Peniel. Silahkan. Shalom Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu Tuhan memproses hidup saya dengan sangat luar biasa, yaitu saya diizinkan Tuhan untuk clean the shovel. Ya, jadi shovel itu tingginya rodanya itu diameternya itu 2 meter. Ya, jadi peristiwa begini, saya berdiri di belakang forklift, lalu shovel itu tiba-tiba mundur, gencet ini saya, ya, begitu jebret gini itu, terus saya itu si supir ini forklift ini teriak, terus dia jalankan ke depan dan saya waktu itu pegang oli sekitar 20 literan ya. Saya terjatuh seperti nggak punya tenaga dan jatuh di sebelah saya sini dan oli itu berhamburan, tapi shovel ini terus jalan. Ya, teman saya yang lihat saya itu langsung nggak berani lihat ini, dia pokoknya saya matilah begitu. Karena begini, diameter 2 meter itu tubuh saya begini loh. Ya, jadi sudah pasti saya itu dinaiki rodanya shovel itu. Tetapi kenyataannya enggak, ya. Kenyataannya karena ini ada oli tadi, tubuh saya tergelincir begini. Ya, licin dulu, tapi ini saya itu seperti kayak itu ya. Akhirnya saya itu, akhirnya saya itu nggak semaput. Tapi saya rasakan sakit sangat luar biasa dan setelah dibawa ke rumah sakit Karangmenjangan itu, saya didiagnosis itu, ya puji Tuhan Bapak Ibu. Tulang saya nggak ada yang patah, tapi remek. Ya, nggak ada yang patah tapi remek. Jadi remeknya tuh banyak sekali begini dan kantong kemih saya itu pecah dan saluran kencingnya itu putus. Lalu saya dioperasi karena operasi pertama itu nyawa saya terancam Bapak Ibu ya. Karena ternyata dari tubuh saya ini memang kelihatan waktu itu kecelakaan itu utuh, tapi dalamnya hancur. Ya, setelah itu operasi, saya keluar dari operasi itu, tiba-tiba saya itu seperti nggak bisa nafas, seperti nggak bisa nafas gitu. Ternyata dari perut saya ini dimasuki selang itu sebesar kira-kira ibu jari, dan ada air yang gelontor di sini tuh agak besar ya, sekitar 5 literan lah, itu gelontor terus gini. Nah, ternyata itu mengeluarkan gumpalan-gumpalan darah yang di dalam ini itu buntu. Kalau ini buntu, air ini jalan terus, akhirnya menekan saya. Nah, pada waktu itu saya merasakan, waduh saya mati ini. Saya sudah gitu. Lalu saya dengar suara dokternya itu, cabut selang itu. Begitu dicabut, begitu ya berhamburan darah itu, gumpalan darah itu. Nah, setelah itu hal ini terjadi lagi jam 1 malam. Nggak ada dokter, ya cuma perawat. Pada saat itu terulang lagi saya merasa nggak bisa nafas. Ditunggu sama mertua saya dan seorang perawat. Pada saat saya nggak bisa nafas itu, mertua saya bilang, wah cabut selang yang besar itu, cabut itu. Mertua saya bilang, perawat tolong ini dicabut. Nggak mau perawat dulu, jangan, itu bukan urusan saya, begitu ya. Saya sudah rasanya aduh mati ini saya. Mertua saya itu tak pegang tangannya ini sama tak remes, tak kuku gitu tangannya, kabutan. Saya bilang gitu, kabutan gitu. Perawatnya malah menjelaskan, begini loh Bu, ya jalannya air itu seperti ini. Saya bilang, perawat goblok, saya bilang gitu. Saya sudah, waduh, saya itu sudah mati rasanya. Waduh, mati aku. Mertua saya tak pergi sini. Akhirnya mertua saya itu ngomong sambil seperti histeris gitu. Perawat, gitu loh, dicabut sama perawatnya. Perawat gitu, darah sudah gumpalan-gumpalan itu ya.
Ya, di situ paginya mau ganti shift tuh perawatnya mendatangi saya. Mas, saya minta maaf mas, sungguh saya minta maaf, saya itu takut, saya itu nggak tahu sama sekali gitu. Ternyata perawatnya ini anak Tuhan dari GKJW Mojowarno gitu. Minta maaf ya. Setelah itu saya operasi 3 kali di situ, di Karangmenjangan itu gagal. Coba bayangkan 3 kali ya. Nah saya waktu itu di Karangmenjangan sekitar 3,5 bulan itu nggak bisa bergerak, saya nggak terasa kaki saya ini, Bapak Ibu tahu kan, kalau sininya remek ya itu saya nggak bisa, cuma kepala saya gini aja gitu ya. Setelah itu saya ditangani sama itu tulang, bagian tulang, dokter bagian tulang ya. Saya disuruh ditanya sama apa perawatnya seperti ini, Pak nanti kalau bapak bangun itu nggak bisa loh nahan leher. Siapa bilang saya kuat gini? Ternyata betul, kalau orang tidur terlalu lama itu duduk itu nggak bisa nahan, itu langsung lunglai begini, lunglai nggak ada tenaga ya. Setelah itu saya disuruh dilatih berapa hari terus disuruh jalan. Jalan saya bisa berjalan seperti ini Bapak Ibu, gini baru nikmat, jalannya nggak sakit. Pada waktu tahu dokternya saya jalan gitu, marah dokternya, ya marah. Kamu jalan model apa? Begitu. Lalu bagaimana dok? Jalan biasa. Gitu. Saya nggak bisa. Gitu. Harus bisa. Gitu. Saya ceritakan kalau saya jalan itu ada seperti ada yang nusuk gitu di sini. Tusukkan saja. Gitu. Gitu. Tusukkan saja, jangan berjalan kalau kamu nggak jalan biasa. Begitu. Biarpun kamu 1 langkah 1 menit, nggak apa-apa. Atau 5 menit, harus jalan biasa. Saya jalan Bapak Ibu, 1 langkah, saya sudah keringetan. Saya jagung-jagung gitu, kotos-kotos gitu. Saya tahu istri saya di sebelah saya itu, saya jalan 1 langkah. Saya teriak kepada istri saya, aku mesti geblak gigi semaput aku itu. Sakit itu luar biasa. Tapi saya disuruh dipesani sama dokternya, saya nggak mau lihat kamu jalan model kayak gitu, harus biasa, biar 1 jam 3 langkah atau saya pokoknya lihat. Itu saya latih setiap hari Bapak Ibu, akhirnya ya betul bisa ya. Setelah saya di Karangmenjangan operasi 3 kali itu gagal, saya dibawa ke RSAL yang nangani Profesor F.X. Trihartono ya, seorang kolonel waktu itu. Setelah dioperasi dia, saya ditanya, Le, awakmu jaluk dioperasi sing larang opo sing manual? Gitu, yang otomatis apa manual gitu. Saya nggak bisa jawab, saya bilang yang larang aja dok. Iso gitu. Akhirnya saya dioperasi yang keempat itu sukses ya, berhasil. Terus saya diperbolehkan pulang, tapi ada masalah. Ya, kalau saya kencing itu saya harus dimasuki kateter sama jeli. Ya, itu saya nggak bisa melakukan. Yang lakukan istri saya. Karena apa, sakitnya itu sampai di bumbunan ini. Begitu dimasuki, itu teriak seperti itu. Akhirnya saya kontrol lagi sama dokter ini. Saya bilang, wes, Dwi, kamu saiki kerja. Gitu, loh, saya kan masih sakit. So pengaruh sakit, gak sakit, aku sih nonton awakmu. Gitu. Dia akhirnya ayo saiki, biasa sing akeh. Kok rene maneh aku duwe yo. Gitu. Lalu saya masuk, wes, saiki uyo kencing kok, masuk ke kateter. Loh, saya panggil istri saya. Kamu yang bojomu. Gitu. Memang dokternya bahasa Jawa. Ya. Loh, ini biasanya istri saya, Kak, pokoknya awakmu kudu nang kerjaan nyok bojomu gitu. Waduh, saya disuruh masukkan sendiri. Saya, waduh sakit, saya nggak berani dok, saya nggak bisa dok gitu. Dokternya berkata seperti ini, jangan nyokoni wong lanang banci gitu. Saya dikatakan gitu, wong lanang nang banci. Memangnya kau nggak pernah nyambut gawe? Siapa sih ngoni anakmu? Siapa sih ngoni bojomu? Begitu. Dia berkata seperti itu. Ayo, kau kudu kuat.
kok ini gak pantas jadi pejuang kok itu, kan perang gak wani kok gitu. Ngomong gitu, akhirnya saya masukkan sendiri. Begitu masuk itu, wah dokternya, wah luar biasa. Bilang merdeka gitu, saya bilang merdeka gitu. Jadi wong lanang banci ngomong gue prajurit, gue aku ini gitu. Tapi apa? Wah gitu. Akhirnya saya dikasih obat, saya pulang ya. Pulang setelah itu di rumah ada masalah, sudah ada setengah tahun, hampir 1 tahun itu saya masih kontrol ya. Pada saat saya kontrol, saya nyatakan keluhan saya kepada dokter. Tapi dokter itu waktu pulang dia bilang begini, ojo mikir apa-apa, yo, ojo mikir apa-apa pokoknya gitu. Terus saya datang, saya nyatakan keluhan saya, dokter, saya itu tiba-tiba nangis saya itu. Saya ngomong, ternyata saya itu sampai sekarang ini sudah ada 1 tahun, saya itu nggak bisa jadi seorang laki-laki. Dokternya tuh langsung marah. Aku habis ngomong, gue gak boleh mikir apa-apa. Bakon gak jadi lanang, bakon gak jadi anu apa sih. Gue ini bisa nyambut gawe. Ya, golekno pangan anak bojomu. Tapi dok, tapi ya. Gitu dia, ngomong gitu. Pokoknya gue mikir lian-liane gitu. Ya, ini penderitaan saya yang sangat luar biasa. Dan saya kalau di perusahaan itu dipanggil boneka. Dipanggil boneka ya. Wong lanang gak dadi lanang kok gitu. Lah memang kenyataan seperti itu ya. Akhirnya Bapak Ibu, suatu saat itu bagaimanapun saya dengan istri saya itu kan juga suami istri. Nah saya waktu itu masih muda, anak saya masih usia 3 tahun waktu itu ya. Saya ngeluh, suatu saat ini tak buka aja, ini nggak pernah ngomong sama saya, sama istri saya, itu orangnya istri saya. Istri saya itu sering gelisah. Lalu saya tanya istri saya, "Ma, kenapa sih mama kok gelisah?" Jawabannya istri saya, "Pikiran dewe." Gitu. Aduh, saya itu sakit. Memang pada saat saya masih sakit itu, saya bilang sama Tuhan seperti ini. Saya bilang sama Tuhan, Engkau boleh melihat hati saya, Tuhan. Kalau Engkau tidak menyembuhkan saya tetap memanggil Engkau Yesus sebagai Tuhan. Saya memang seperti itu. Lihatlah saya sangat menyintai Engkau. Saya bilang gitu. Tetapi di sini ada masalah dan persoalan. Istri saya menderita karena saya berdoa itu nggak tutup mata begini, cuma saya ngomong begini sama Tuhan. Karena istri saya menderita. Coba kalau saya nggak kenal Tuhan, istri saya nggak kenal Tuhan, dia sudah bisa cari laki-laki lain. Saya ngomong gitu sama Tuhan. Ya, kalau saya sakit, saya sudah ngomong sama Tuhan, kalau saya aja yang menderita nggak apa-apa. Tapi masalah istri saya seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi saya tetap berobat Bapak Ibu, saya menjaga kesehatan saya tetap berolahraga. Setelah itu, satu saat saya itu kontrol lagi. Saya ngomong, terus ada perawat saya itu punya keluhan seperti ini. Gitu ke salah satu perawatnya itu. Perawatnya bilang begini, "Mas, tak kasih rahasia ya Mas, sebenarnya ini tidak boleh. Sebetulnya Mas ini sudah cacat seumur hidup, sudah tidak bisa punya anak lagi. Karena alat yang memproduksi spermanya Mas ini itu sudah rusak. Kalau menghasilkan sperma, itu spermanya akan mati atau cacat." Begitu. Begitu. Akhirnya Bapak Ibu hari demi hari, tahun demi tahun ya, makanya saya dipanggil jam sostek. Dipanggil jam sostek untuk terima terima uang santunan bahwa saya telah cacat dan saya menerima uang santunan itu. Saya dipanggil bersama dengan orang yang patah kakinya sama lengannya. Itu begitu orang yang patah tangannya kakinya itu langsung ambil tanda tangan keluar. Dan begitu saya waktunya itu tiba-tiba saya ditanya, "Mas, begini ya,
ini sih saya nggak mempersulit ya, karena ini memang uangnya Mas santunan dari jam sotek ya. Tapi kalau prosedurnya seperti Mas ini, ada yang harus Mas jawab gitu. Dia bertanya seperti ini, Mas bisa apa enggak? Begitu. Saya ditanya, karena kami kan nggak bisa melihat apakah Mas bisa apa enggak, seperti itu. Loh, ini siapa jawabnya? Sedangkan saya punya iman, selalu saya katakan bahwa saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh, saya nggak sakit seperti itu. Pada saat saya ditanya itu saya nggak bisa menjawab. Akhirnya ada seorang ibu ya yang usianya 50 tahun itu, coba aku ganti sing ngomong. Ini bukan kecelakaan, bukan Mas yang minta ya. Ya, uang ini juga bukan uang haram, uang Mas sendiri. Tapi persoalannya di sini, Mas harus menjawab baru tanda tangan. Cuma jawab bisa apa tidak. Kalau Mas nggak bisa ya santunannya ini sudah tanda tangan langsung pulang. Kalau bisa, ya bisa ya. Jadi nggak terima santunan ini. Saya bilang seperti ini, saya bisa itu. Padahal saya nggak bisa. Itu ya. Akhirnya Bapak Ibu satu malam ya. Saya itu tidur dengan istri saya di sebelah istri saya itu hari-hari saya nggak enak ya, tiba-tiba saya teriak itu, saya pukul begini Bapak Ibu, saya mengira ada tikus yang masuk di celana saya. Aduh, itu saya lapo pak itu terus, ini pak tikus saya bilang gitu. Setelah saya lihat itu nggak ada tikus, saya terkejut Bapak Ibu, maaf ya saya ngomong, itu bergerak sekitar 10 detik. Iya, bergerak sekitar 10 detik. Lalu hari-hari selanjutnya ya, sampai sekitar 7 tahun, itu sekitar 7 tahun itu, tiba-tiba istri saya dinyatakan hamil. Ya, saya kaget hamil, lalu bidan yang meriksa itu begitu tahu istri saya hamil langsung lari ke depan ke ruang tunggu itu. Mas Dwi, sama aja istrinya hamil seperti itu. Oh, saya senang. Akhirnya istri saya hamil. Tapi saya ingat perkataan daripada si perawat bahwa pada dasarnya Mas ini sudah cacat, nanti spermanya mati atau cacat. Saya takut anak saya kalau cacat, saya punya pergumulan, saya berat. Saya minta kepada Tuhan untuk tidak disembuhkan. Tetapi setelah Tuhan sembuhkan, istri saya hamil, saya sedang takut sekali. Kalau memang anak ini cacat, Tuhan lebih banyak. Itu dilema buat saya mohon jangan sampai cacat gitu. Ketakutan itu luar biasa. Akhirnya saya percaya sama Tuhan, saya berdoa, saya puasa. Kalau malam tertumpang di tangan setiap waktu saya bergumul, anak ini sempurna, saya bilang gitu. Setelah itu Bapak Ibu, pada saat kelahirannya saya ketakutan sangat berdoa sambil memikirkan nama Tuhan Yesus. Anak ini sempurna. Jam 12 lebih 10 menit atau 12 menit anak itu lahir. Saya takut, lalu saya sama Pak Imam itu yang bidannya suaminya itu saat itu, anaknya sudah lahir. Iya Pak, bagaimana Pak? Iya, itu lahir sempurna. Waduh, rasanya saya itu anak itu sempurna. Dan anak ini saya kasih nama Victoria Glorisula Gracia. Jadi kemuliaan, kemenangan, kemuliaan yang saya dapat dari anugerah seperti itu Bapak. Lalu bidannya ojo kabeh dhisik, iya sehat temenan sehat. 1 tahun kemudian istri saya hamil lagi. Aduh, inilah Bapak Ibu kisah saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan ambil. Puji Tuhan. Salam jemaat Tuhan. Sebuah kebanggaan bagi saya
atas kepercayaan buat bisa bersaksi malam hari ini bagaimana Tuhan mengubahkan cara pandang